Episode sebelumnya kita sudah melihat bagaimana Ye Zhang bertarung melawan Shocking hingga pertemuannya dengan Song Zhen. Shocking sebenarnya bukan jadi masalah yang berarti, tapi Song Zhen ini bakalan jadi sosok paling nyebelin dalam ujian Putra Darat tahap kedua. Gimana enggak? Udah dari awal niat numbalin Ye Zhang, terus pas enggak jadi dibunuh belum ngucapin terima kasih, sampai sekarang malah memprovokasi semua orang untuk menghabisi Ye Zhang. Ke kisah selanjutnya, tanpa berlama-lama. Kunci pertama yang sedari tadi sudah diperjuangkan mati-matian oleh Song Qiu dan para bawahannya bergerak menuju Ye Zhang. Setelah mendengar bocoran dari Song Zhen, Song Qiu pun langsung memerintahkan semua orang yang sanggup untuk menghentikan pergerakan kunci. Tapi semua itu sudah terlambat, niat dari sang kunci sudah terlampau kuat dan langsung merasuki tubuh Ye Zhang lewat kepala. Kini ketujuh kunci yang ada di dunia cermin dan pilar darah telah masuk ke tubuh Ye Zhang. Tak lama lagi iblis totem buas wujud terakhir akan segera dibentuk. Tapi karena kunci yang menjadi syarat untuk keluar dari dunia ini telah musnah, maka tidak ada orang yang bisa pergi menuju ujian tahap ketiga. Orang-orang bingung saat ini harus melakukan apa. Tentu saja hal tersebut juga berlaku kepada Jungwan yang mengemban semua tanggung jawab berat ini. Wanita cantik itu benar-benar tidak fokus ketika bertarung menahan serangan dari Xiaomei. Dia bahkan sempat berniat untuk pergi dari tempat ini demi menyusul Ye Zhang. Siapa yang sangka orang yang selama ini dipandangnya begitu tinggi akan menjadi bulan-bulanan masa. Bahkan adik iparnya sendiri Song Qiu juga memerintahkan semua pelindung keluarga Song untuk membunuh Ye Zhang. Ye Zhang berusaha menjelaskan berkali-kali soal apa yang sebenarnya terjadi, tapi keberadaannya sebagai iblis Mo sudah terlalu melekat. Dia telah dianggap sebagai pembuat masalah yang harus segera diselesaikan. Di sisi lain, Song Zhen tampaknya cukup kesulitan untuk menyusul pergerakan Ye Zhang. Ya, jelas aja soalnya pemuda tersebut memang sudah berulang kali mengalami kejadian yang sama di masa lalu. Tapi pengejaran kali ini mungkin akan jadi pengalaman yang berbeda, sebab keluarga Song memutuskan untuk menggunakan senjata pusaka menghentikannya. Ye Zhang sudah lelah dipaksa berlari seperti ini. Ketika di desa Lo Chen, sekte aliran roh, dia hampir dibunuh karena pengkhianatan dari keluarga yang tinggal di dekat gunung Lo Xing itu. Ketika di jurang pedangnya jatuh, dia menjadi target kemarahan seluruh murid sekte hilir sungai Tongtian. Sekarang kok juga sama? Dia sudah berjuang keras sejak awal, tapi tidak ada yang pernah menghargai setiap usahanya dengan baik. Untungnya Ye Zhang berhasil mengempaskan senjata-senjata pusaka tadi, tapi pengejaran terhadap dirinya masih tetap diteruskan. Pemuda itu memutuskan untuk bersembunyi di salah satu bebatuan berkat metode keabadian yang selama ini dia latih. Ye Zhang berhasil melindungi tubuhnya dari luka-luka serius, tapi sesuai kata pepatah, sepandai-pandainya gajah melompat pasti akan jatuh juga. Kalau memang semuanya akan berjalan seperti ini tanpa perubahan, maka dunia cermin darah dipastikan akan hancur berkeping-keping. Tak ayal pula Ye Zhang juga jelas akan dijadikan target kemarahan kedua keluarga. Satu-satunya hal yang biasa dilakukan hanyalah menyempurnakan wujud iblis totem buas terakhir. Lokasi tempat persembunyian Ye Zhang yang sudah diketahui oleh pelindung keluarga Song. Orang yang memimpin penyerangan kali ini juga Song Qiu langsung. Dia bahkan menggunakan formasi kurungan darah, sebuah teknik yang katanya seorang kultivator pembangunan pondasi pun tidak akan bisa keluar dengan mudah. Ye Zhang meminta maaf kepada Song Qiu berkata kalau semua ini bukan salahnya, tapi hal tersebut justru membuat Song Qiu jadi semakin marah.
Keempat alat gerak Ye Zhang sudah dikunci oleh formasi kurungan darah. Ye Zhang berusaha menjelaskan kalau musuh mereka yang sebenarnya adalah keluarga Du Shome. Tapi ternyata selama ini Song Qiu masih belum menganggapnya sebagai bagian dari keluarga Song. Dia tidak tahu solusi apa yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan semua orang, tapi muncul pula sebuah ide gila kepada kepala keluarga pemuda itu. Sama seperti Song Zhen, Song Qiu berniat untuk membongkar tubuh Ye Zhang demi mendapatkan kunci yang ada di dalamnya. Jungwan berusaha untuk menghentikan kemarahan orang-orang terhadap pujaan hatinya itu, tapi sekarang situasinya sudah berbeda. Mungkin ini satu-satunya jalan agar mereka bisa keluar dari dunia cermin darah, atau mungkin Jungwan mau melihat dan mengorbankan semua orang demi sosok Ye Zhang. Song Qiu sama sekali tidak mau mendengarkan ucapan Jungwan, dia langsung mengaktifkan formasi kurungan darah tahap kedua. Kini 7 pedang darah raksasa sudah dipanggil ke atas langit, tekanannya saja sudah sanggup membuat tubuh Ye Zhang sampai tertunduk ke tanah. Kali ini dia benar-benar akan dibunuh tanpa ampun. Selanjutnya, Song Qiu menggabungkan ke-7 pedang darah tadi menjadi sebuah wujud yang baru. Song Qiu bahkan juga menggunakan esensi darahnya sendiri ke dalam sang naga, membuat makhluk panggilan agung itu siap untuk melahap tubuh Ye Zhang bulat-bulat. Ngomong-ngomong, permasalahan kunci ini masih membuat Jungwan terus saja kepikiran. Dia lupa kalau saat ini dirinya masih harus menghadapi Shome dalam perebutan posisi putra darah. Lalu bagaimana dengan Ye Zhang dan rencana seperti apa yang akhirnya dia persiapkan? Ye Zhang sadar kalau formasi darah dibuat melalui esensi darah para murid-murid sekte. Apabila benar demikian, maka dia tinggal menggunakan semuanya demi membangkitkan iblis totem buas ke-10. Bisa diakui kalau Ye Zhang memang benar-benar sosok yang sangat hebat. Tapi beberapa orang masih bingung kenapa pemuda itu sanggup membuat Jungwan sampai terpana. Bahkan Shome sendiri juga tak mengerti kenapa wanita secantik Jungwan tidak memilih keluarga terpandang melainkan seorang Ye Zhang, orang biasa yang terus dilindunginya sampai mempertaruhkan nyawanya sekalipun. Kesungguhan hati Jungwan benar-benar sudah tak terbantahkan lagi. Dia rela melepaskan penghalang demi bisa menyusul Ye Zhang yang sedang kesulitan di sana. Tentunya bukan karena dirinya tak sanggup untuk berhadapan dengan Shome lagi pula dia juga masih yakin kalau Ye Zhang akan sanggup menghadapi semua masalah ini sendirian. Perwujudan iblis buas Ye Zhang terlihat sedang dililit oleh tubuh sang darah naga. Dia benar-benar sudah melampaui batas yang ada sebab saat ini dirinya dipaksa untuk menghadapi seluruh pelindung keluarga Song sekaligus. Rahang besar dari yang naga terus merangsek maju ke depan membuat Ye Zhang benar-benar terjebak dalam situasi sulit dan kacau. Tubuhnya mungkin juga tak akan sanggup lagi untuk menahan semua ini sendirian. Untung saja Ye Zhang memang tidak berniat untuk menyimpan kekalahannya ini sampai akhir nanti. Berkat esensi darah pelindung keluarga Song yang terpantri di dalam formasi kurungan darah ini, Ye Zhang berhasil memurnikan iblis totem buas ke-10. Seketika itu pula dia memutuskan untuk menggabungkan semuanya menjadi tubuh iblis surgawi 10 iblis ganas. Ye Zhang menggabungkan berbagai teknik puncak sekte aliran darah sekaligus. Kali ini esensi darah kembali dimurnikan hingga Ye Zhang bisa muncul dengan wujud baru. Matanya juga terlihat sudah berubah menjadi merah dengan aura biru yang melampisi tubuhnya. Meski begitu, Song Qiu masih terlihat tidak gentar sama sekali. Wujud sesungguhnya dari tubuh iblis surgawi mengejutkan seluruh pengelindung keluarga Song. Mungkin saat ini di seluruh sekte aliran darah, hanya Ye Zhang yang sanggup menguasai jurus tersebut. Dia bukan lagi sosok sembarangan yang bisa diremehkan. Perlahan-lahan, mata pemuda itu berubah menjadi kuning, kemudian kembali menjadi biru lagi.
Lalu tak lama berselang Jungwon yang baru saja melepaskan penghalang tak kasat mata, segera pergi untuk menyusul Yezang. Dia memberikan perintah kepada seluruh pelindung keluarga Song agar menghentikan penyerangan terhadap Yezang. Sosok Jungwon benar-benar diabaikan oleh semua orang, padahal dia adalah pemimpin dan calon putra darah yang seharusnya paling diperhatikan. Xiaomei yang melihat kejadian ini juga memutuskan untuk ikut campur. Keadaan pun berubah menjadi semakin kacau karena para pelindung turun langsung untuk meramaikan medan peperangan. Yezang benar-benar dibuat murka oleh kericuhan yang terjadi. Satu hantaman yang dikeluarkannya saja sanggup menghancurkan pelindung yang dipanggil oleh Song Kyu. Kini dia memanggil semua orang yang berani menghadapinya, siapapun yang sanggup maju akan langsung dibunuh, bukan cuma dibuat terluka atau malah cacat. Yezang ingat dengan jelas ketika diajak pergi ke aula keluarga Song, dirinya diminta untuk menjadi tumbal demi menghadapi sosok-sosok kuat dari pelindung musuh. Meski pada akhirnya dia terpaksa menjalankan semua rencana tersebut dengan sangat berat, tapi tidak ada yang mau mempedulikannya sedikit pun. Sekarang kunci ketujuh sudah berhasil dilepaskan dari dalam pilar darah, hanya tersisa satu dupa saja sebelum cermin darah hancur sepenuhnya. Yezang memanggil semua orang untuk pergi menjemputnya. Siapa yang mau coba mengambil nyawanya tinggal datang saja. Datang ke sini kalau berani. Kayaknya ada yang aneh guys. Ketika melihat keberingasan Yezang dalam baku hantam, kita tiba-tiba ditunjukkan pancaran masa lalu Yezang sebagai sosok Xiaochun ketika bertarung di desa Lochen dulu. Masalahnya pancaran masa lalu ini berasal dari Xiaomei. Apa mungkin dia dan Yezang alias Xiaochun pernah bertemu di masa lalu? Tapi yang jelas ini menjadi situasi yang sangat berbahaya. Bahkan saking khawatirnya dengan kekuatan Yezang, Xiaomei meminta seluruh pelindungnya untuk mengganti target demi bisa membunuh pemuda itu. Sekarang Yezang terpaksa menghadapi dua kelompok pelindung keluarga besar puncak tengah itu sekaligus. Seharusnya mereka semua juga berada di ranah pembangunan pondasi. Tapi nyali Yezang sama sekali tidak ciut. Dia tetap menantang semua orang yang berani membunuhnya untuk maju. Ketika dunia cermin mulai menunjukkan kehancurannya, disitulah semua orang panik mengira kalau umur mereka hanya tinggal sebentar lagi. Apa mungkin ini adalah kiamat yang sempat disebutkan sebelumnya? Kita bisa melihat bagaimana pilar atas dan bawah yang saling bertabrakan, tinggal hitungan menit saja. Masih ada Song Zhen yang terlihat putus asa. Ketika mengetahui kalau semua orang akan mati di sini, dia memutuskan untuk melampiaskan kemarahan terakhirnya kepada Yezang. Namun tiba-tiba... Proses pembantuan ini berlangsung dengan sangat cepat mulai dari kaki sampai ke atas. Bagian yang mengalami pembantuan langsung kaku dan tidak bisa bergerak sama sekali hingga... Kisah para kultivator yang berubah jadi batu. Telah meminta semua pelindungnya untuk turun, Xiaomei malah dari tadi terlihat tenang-tenang saja dan tidak ikut dalam pertarungan. Ternyata dia bersama dengan pilar penjaganya sudah menyimpan token putra darah. Tindakan ini jelas-jelas melanggar peraturan ujian putra darah, tapi tidak ada yang bisa melaporkannya karena saat ini satu-satunya pesaing dari Xiaomei akan segera mati terkubur di dunia cermin darah. Dan kalau emang beneran sampai kejadian, maka Xiaomei bisa akan jadi langsung dinaikkan menjadi putra darah yang resmi.